Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Hmm, ini lagu apa ya? Kok sedih banget? Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Yohanes dari Pendikat Unika Atmajaya Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Mazmur Ratapan. Apa sih itu Mazmur Ratapan? Di tengah liturgi pujian dalam kitab Mazmur, terdapat suatu bentuk yang paling mencerminkan realitas manusia yang menderita, yaitu Mazmur Ratapan. Ratapan adalah bentuk doa paling jujur dan eksistensial. Doa yang lahir dari penderitaan, ketakutan, kehilangan, ketidakmengertian. Dalam Mazmur ini, pemazmur tidak menyembunyikan luka-lukanya, melainkan menghadapkan penderitaan itu kepada Allah dengan jujur dan penuh harap. Lalu, struktur umum Mazmur Ratapan itu biasa seperti apa sih? Mazmur Ratapan, baik pribadi maupun komunal, biasanya memiliki struktur yang khas, meskipun tidak selalu hadir secara lengkap. Di antaranya yang pertama adalah seruan kepada Allah, seperti pada Mazmur 86 ayat 1 yang mengatakan, "Ya Tuhan, dengarlah doaku." Lalu, pada Mazmur 13 ayat 2, terdapat keluhan atas situasi yang dihadapi. Pada Mazmur 13 ayat 2, dikatakan, "Sampai kapan, Tuhan, kau lupakan aku terus-menerus?" Lalu, struktur yang ketiga, terdapat permohonan bantuan atau penyelamatan. Seperti contoh pada Mazmur 6 ayat 5, "Selamatkan aku karena kasih setiamu." Lalu, selanjutnya terkadang muncul struktur berupa pengakuan dosa, seperti pada Mazmur 51 ayat 5, yang mengatakan, "Aku tahu akan pelanggaranku." Lalu, terdapat pernyataan kepercayaan kepada Allah, seperti contoh pada Mazmur 13 ayat 6, "Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya." Lalu yang terakhir, struktur yang keenam adalah janji atau ungkapan syukur atas penyelamatan yang akan datang. Seperti pada Mazmur 13 ayat 6, "Aku akan menyanyi bagi Tuhan, karena Ia telah berbuat baik." Selanjutnya adalah jenis-jenis Mazmur Ratapan. Jenis-jenis Mazmur Ratapan di sini terdapat dua, yaitu Mazmur Ratapan pribadi dan Mazmur Ratapan komunal. Mazmur Ratapan pribadi adalah ungkapan penderitaan personal karena penyakit, penganiayaan, rasa bersalah, ketakutan, atau kehilangan. Seperti contoh pada Mazmur 6, Mazmur 13, Mazmur 22, Mazmur 38, Mazmur 42, dan Mazmur 88. Lalu yang kedua adalah Mazmur Ratapan komunal, merupakan mazmur yang diucapkan dalam konteks penderitaan kolektif, seperti perang, bencana, penindasan, dan pengasingan. Contoh terdapat pada Mazmur 44, Mazmur 74, Mazmur 79, Mazmur 80, dan Mazmur 137. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teologi penderitaan dalam Mazmur Ratapan. Yang pertama adalah penderitaan itu tidak dihilangkan, tetapi dihadapkan kepada Allah. Mazmur tidak menyangkal penderitaan. Sebaliknya, penderitaan dilantunkan dalam doa. Mazmur memberi ruang untuk berteriak kepada Allah, suatu ekspresi iman yang matang dan berani. Yang kedua adalah Allah sebagai pelindung dan hakim. Penderitaan seringkali dihubungkan dengan perasaan ditinggalkan Allah. Namun, ratapan selalu mengandung iman bahwa Allah mendengar dan bertindak.
Seperti pada contoh Mazmur Ratapan yang kita dengarkan di awal video tadi, yaitu terdapat pada Mazmur 22. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Pada kata-kata atau kalimat tersebut, kita bisa melihat sebuah kepasrahan, sebuah keputusasaan yang sangat mendalam. Akan tetapi, jika kita membaca Mazmur 22 tersebut secara utuh, pada bagian akhir terdapat sebuah hal yang sangat indah, yaitu sebuah harapan di mana Allah pasti akan menolong. Selanjutnya, konteks teologis yang ketiga adalah keadilan ilahi dan pertanyaan etis. Seperti pada Mazmur 73 dan Mazmur 37, mempertanyakan, mengapa orang fasik hidup makmur, sedangkan orang benar menderita? Ini adalah bentuk teologi penderitaan yang reflektif dan tidak simplistik, membuka ruang dialog antara manusia dengan Allah. Selanjutnya adalah doa sebagai tindakan perlawanan. Mazmur Ratapan bukan sekedar keluhan pasif, melainkan bentuk perlawanan rohani, menolak untuk menyerah pada keputusasaan dan berseru pada Allah yang adil dan setia. Selanjutnya adalah ratapan sebagai jalan menuju pengharapan. Meskipun diawali dengan tangisan, keputusasaan, hampir semua Mazmur Ratapan berakhir dengan nada pengharapan dan kepercayaan. Lagi-lagi seperti contoh pada Mazmur 22 tadi ya. Ini menunjukkan dinamika rohani. Dari keluhan, dilanjutkan ke permohonan, kepercayaan, dan diakhiri dengan pujian. Selanjutnya kita akan membahas relevansi Mazmur Ratapan di hari ini. Yang pertama adalah dalam liturgi dan doa pribadi, Mazmur Ratapan memberi bahasa bagi penderitaan kita, terutama dalam doa-doa permohonan, saat duka, dalam liturgi pemakaman, atau dalam retret pertobatan. Yang kedua, dalam pastoral dan pendampingan, Mazmur ini relevan dalam pendampingan orang sakit, korban bencana, tahanan, dan semua yang sedang mengalami ketidakadilan atau penderitaan. Yang ketiga, dalam spiritualitas Kristen, Yesus sendiri mengutip Mazmur 22 saat disalib. Mazmur yang tadi kita dengar, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Dengan itu, ia memasuki penderitaan manusia. Akan tetapi, melalui hal tersebut, Yesus menguduskan ratapan kita dan menunjukkan bahwa iman tetap bisa berseru meski dalam penderitaan. Baik, kurang lebih sekian pembahasan kita mengenai Mazmur Ratapan. Semoga pembahasan ini membawa sebuah pengalaman baru bagi kita dan semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Terima kasih, sampai jumpa.